warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukminin SPD, calon guru penggerak angkatan 2 di SMP Islam Negeri Dayut, Lombok Timur. Pada kali ini saya akan mencoba untuk menjadi coach. Yang saya coaching ini adalah teman sejawat saya, lalu Muhammad Tony SPD, yang kesempatan ini bisa saya coaching. Baiklah Muhammad Tony ya, kita akan mulai kegiatan coach ini. Dalam hal ini bentuknya rahasia, cukup kita berdua yang tahu. Nah, tapi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bapak guru sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke. Pada minggu-minggu ini saudara kegiatannya apa sekarang? Baik, saya buka masker dulu ya. Ya. Biar akan lebih jelas lagi. Baik, untuk masalah kegiatan saya pribadi di sini, tapi kegiatan yang di mana dulu ini Pak Guru? Yang sehariannya? Keseharian di sekolah atau di rumah? Selain di sekolah. Oh ya. Baik, Tidak ada juga yang lain. Oh ya, baik. Untuk yang pertama mungkin kegiatan yang di sekolah. Ya. Seperti biasa, mungkin sama dengan bapak ibu guru yang lain. Kita di sekolah yang namanya tugas kita adalah sebagai pendidik ya. Tentu kita berusaha untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Walaupun kita saat ini berada di masa pandemi, tapi kita berusaha untuk bagaimana sebaik-baiknya lah dalam menjalankan tugas. Untuk masalah kegiatan di rumah, materi apa yang diajarkan Pak Guru? Oh ya, untuk masalah mata pelajaran yang saya ajar di sini bahasa Indonesia, karena memang itu adalah jurusan saya. Dan kebetulan di Yayasan Pondok Pesantren kita tengah membuat bagaimana supaya yayasan ini bisa dikenal oleh masyarakat banyak. Tentunya profesi saya kan di sini sebagai guru bahasa Indonesia yang dimana dekat sekali dengan kesenian. Kesenian, terutama seni-seni yang dimana bisa kita pertontonkan, contohnya film dan segala macam ekskul seperti drama dan teater. Oh, ada buat drama juga? Oh ya, kebetulan saya juga pelatih di beberapa sekolah juga, dan ada juga didikan saya di kampus juga, dan alhamdulillah dari luar sana. Biasa. Ya, dari sana kita coba untuk berbagi ilmu lah untuk adik-adik di sini, karena seperti yang kita tahu di sini memang hal yang paling penting menurut saya pribadi ini Pak Guru yang harus dimiliki oleh siswa itu adalah rasa percaya dirinya. Rasa percaya diri. Iya, rasa percaya dirinya. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan tanpa ada rasa percaya diri itu akan susah nanti. Kan kegiatan juga ada ekstra kurikulernya dan juga mengajar paginya bahasa Indonesia. Jadi terlalu padat kegiatan. Sekarang ini mungkin buat teater kan perlu waktu, mengatur waktu. Nah, kira-kira bagaimana cara mengatur waktunya Pak Watani? Baik, kalau untuk masalah mengatur waktu, tentunya pintar-pintar kita lah sebagai tenaga pendidik Pak Guru. Tapi kalau di sini karena memang tujuan kita memang benar-benar ingin mengangkat sekolah kita, yayasan kita ini, jadi mau tidak mau kita harus sisihkan waktu luang lah untuk kita memberikan sebuah pembelajaran untuk anak-anak kita di sini. Jadi kadang juga kira-kira di jam pagi itu kan, di jam pagi kadang ada yang tidak terisi, kadang bentrok waktunya. Nah, kira-kira itu gimana cara mengaturnya? Oh ya, kalau untuk masalah jam pagi, saya tidak memakai jam pagi Pak Guru. Karena saya tahu biasanya kan di sekolah kalau jam pagi kita belajar begitu. Jadi yang namanya kegiatan ekskul ini ya tentu kita harus mencari waktu-waktu tertentu yang dimana tidak ada kegiatan dari siswa itu sendiri begitu. Kemudian walaupun di sini banyak kegiatan-kegiatan ekskul lainnya seperti pramuka, drum band dan segala macamnya, tentu kita harus bagaimana pintar-pintarnya kita mengatur waktu gitu.
Entah itu mungkin supaya tidak tabrakan dengan ekskul yang lain begitu, karena memang pembelajaran untuk ilmu drama teater ini memang kita dituntut benar-benar ekstra aktif begitu. Aktif Ya, baik untuk menyampaikan materi, lebih-lebih untuk praktiknya. Karena yang namanya pembelajaran acting membangkitkan rasa percaya diri anak ini memang harus benar-benar kita harus totalitas betul. Luar biasa, luar biasa Pak Guru. Bisa di bahasa juga belajarkan bahasa, kemudian bisa mengaplikasikan bahasa, materi bahasa di teater kan begitu. Nah mungkin nanti juga di teater itu perlu pendanaan, juga perlu biaya. Cara-cara mensiasatinya seperti apa, Pak Doni? Iya, benar sekali. Kalau berbicara masalah pendanaan ya, sebenarnya seperti yang kita ketahui di sekolah kita, yang namanya kita juga di sekolah ini kan kita sama-sama lagi berjuang ya. Tentunya kita harus paham dengan keadaan situasi kondisi kita saat ini. Lebih dana bos mungkin yang diterima dari sekolah juga tidak mungkin akan mencukupi untuk semua ekskul yang kita terapkan di sekolah itu. Ya teknisnya ya bagaimana kita mencoba memanfaatkan waktu, kemudian memanfaatkan dana-dana yang memang tidak terlalu besar, tapi sangat-sangat bermanfaat untuk anak-anak kita di sini. Jadi saya mungkin ingin menitip pesan kepada semua guru-guru bahasa Indonesia di sekolah-sekolah lain ya, supaya yang namanya kita sebagai guru bahasa Indonesia itu sebenarnya harus jeli dan harus pintar juga gitu ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Percuma nanti kita sebagai guru bahasa Indonesia hanya memahami materi saja, tapi untuk praktik anak-anak kita yang namanya bahasa Indonesia itu Pak Guru, di setiap pelajaran materi itu ada juga di sana kita dituntut untuk memang benar-benar bagaimana supaya ada praktiknya. Contohnya kayak pembacaan puisi, drama, teater itu benar-benar membutuhkan praktik yang maksimal untuk anak kita. Nah setelah saya mendengar kesibukan dan potensi daripada Pak Tony tadi sangat luar biasa, di samping mengajarkan bahasa Indonesia dan mengaplikasikan dalam bentuk karya gitu kan, dalam bentuk karya. Nah kira-kira itu mengatur waktu supaya maksimal seperti yang tadi itu bagaimana? Oh iya, untuk mengatur waktu itu sebenarnya cukup mudah mengatur waktu ini selama kita menganggap kalau apa yang kita kerjakan itu memang benar-benar penting menurut kita. Jadi sebenarnya waktu itu bisa saja kita luangkan gitu Pak. Luar biasa. Jadi yang namanya kesibukan segala macam memang rata-rata kita sibuk, entah itu mungkin untuk mencari nafkah keluarga segala macam gitu. Akan tetapi saya cuman satu modal saya di sini. Saya yakin selama apa yang kita lakukan itu baik dan selama kita lakukan dengan tanggung jawab penuh gitu, insya Allah nanti untuk rezeki selanjutnya pasti sudah diatur sama yang Maha Kuasa. Oke, mantap. Terima kasih Pak Tony atas waktunya. Mungkin mudah-mudahan kedepannya kita semakin maju, semakin sukses, untuk kita bersama. Oke, terima kasih ya waktunya dan semangat terus. Oke, terima kasih banyak. Oke, demikian tadi topik coaching saya kepada saudara Pak Tony, dan kami akhiri. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.